Pengenalan organisasi dan kepanitiaan. Organisasi. Apa itu organisasi? Menurut KBBI, organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Organisasi dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang atau suatu kelompok yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Kelompok tersebut membangun tujuan bersama-sama dan nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Apa saja unsur yang ada di dalam organisasi? Yang pertama, personil atau men. Sebuah organisasi terdiri dari sekumpulan orang, di mana mereka harus berperan sebagai penggerak yang mengatur di dalam organisasi tersebut untuk mencapai sebuah tujuan. Orang-orang tersebut harus membentuk suatu kepengurusan, sehingga organisasi memiliki ketua, sekretaris, bendahara, kepala bidang, dan lain-lain. Yang kedua, kerjasama atau cooperation. Dalam suatu organisasi, ada berbagai macam bagian, seperti departemen dan biro yang di dalamnya terdapat banyak individu. Untuk mencapai tujuan bersama di dalam organisasi, diperlukan kerjasama antar setiap entitas yang ada di dalamnya. Yang ketiga, alat atau equipment. Dapat disebut juga sebagai alat atau tools yang bisa digunakan dalam organisasi. Selanjutnya, tujuan atau goals. Pastinya, sebuah organisasi memiliki satu tujuan sebagai arah perjalanan untuk menyatukan pandangan dari setiap pengurus dari organisasi. Misalnya, sebuah organisasi memiliki tujuan akhir ingin memiliki suatu pengkaderan yang baik atau prestasi yang lainnya. Yang kelima, lingkungan atau environment. Dalam sebuah organisasi akan memiliki beberapa lingkungan. Setiap lingkungan tersebut memiliki budayanya masing-masing, sehingga organisasi harus bisa menyesuaikan kondisi lingkungan tersebut. Selain itu juga, terdapat bagian pendukung yang mendukung jalannya dari suatu organisasi. Perbedaan fungsi dan ranah kerja dari setiap tingkatan keorganisasian di lingkup universitas. Tingkat universitas, ada keluarga mahasiswa Universitas Pajajaran. Tingkat fakultas, ada keluarga mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Pajajaran. Tingkat himpunan, ada himpunan mahasiswa Teknik Informatika Fakultas MIPA Universitas Pajajaran atau Himatif. Selanjutnya, terkait fungsi dan ranah kerja disesuaikan dengan tingkatan. Contohnya, yang pertama, BEM Universitas yang menargetkan untuk seluruh keluarga mahasiswa. Yang kedua, BEM Fakultas yang berfokus pada mahasiswa yang serumpun serta sosial politik yang sudah membicarakan tentang kajian yang membahas isu-isu baik dari internal maupun eksternal. Yang ketiga, himpunan mahasiswa yang lebih berfokus pada keprofesian dan bidang khusus. Kepanitiaan. Apa itu kepanitiaan? Menurut KBBI, kepanitiaan adalah perihal kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya. Jadi, kepanitiaan adalah sekumpulan individu yang dipilih untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu dalam suatu kegiatan yang tujuannya direncanakan oleh suatu organisasi atau pihak yang bertanggung jawab terkait dengan kepanitiaan tersebut. Unsur dari kepanitiaan.
Unsur-unsur yang ada dalam kepanitiaan adalah sebagai berikut. Untuk job desk disesuaikan dengan kedudukannya. Selanjutnya, ini merupakan struktur dari kepanitiaan. Perbedaan organisasi dan kepanitiaan. Apa saja sih yang menjadi pembeda dari organisasi dan kepanitiaan? Organisasi berlangsung selama satu periode, bergantung dengan peraturan dasar dari organisasi tersebut, yang biasanya lebih berfungsi pada fungsi pelayanan. Sedangkan kepanitiaan biasanya lebih fleksibel, waktunya tidak ada periode atau waktu khusus, dan bersifat eventual. Selain itu, jangka waktu organisasi biasanya lebih lama. Dalam satu periode biasanya berlangsung selama 1 tahun. Sedangkan untuk kepanitiaan sendiri, jangka waktunya lebih singkat, yaitu berlangsung dalam beberapa bulan saja. Namun, tergantung dari rangkaian dan lamanya kepanitiaan. Untuk job desk organisasi, biasanya bersifat lebih kontinu dan global, sedangkan kepanitiaan bersifat lebih spesifik. Organisasi memiliki susunan departemen dan biro, seperti gambar di samping. Tiap departemen atau biro memiliki program kerja masing-masing untuk memenuhi kebutuhan suatu kelompok. Program kerja tersebut diwujudkan dalam beberapa event yang dijalankan oleh suatu kepanitiaan. Tujuan dan manfaat mengikuti organisasi atau kepanitiaan. Tentunya, mengikuti organisasi dan kepanitiaan memiliki banyak sisi positif bagi kita sebagai mahasiswa. Yaitu, yang pertama, pengalaman. Pengalaman yang kita ambil di sini sangat banyak, seperti bagaimana kita harus beradaptasi di lingkungan baru, berkomunikasi, bekerja sama, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada relasi. Tentunya ketika kita masuk dalam organisasi dan kepanitiaan, kita akan bertemu banyak orang. Tidak terbatas hanya di divisi yang kita masuki, sehingga hal tersebut membuka lebih banyak relasi bagi kita dan menemukan banyak kenalan baru. Selanjutnya, soft skill. Dari mengikuti organisasi, kita dapat memperoleh berbagai macam soft skill, seperti time management, stress management, yang merupakan salah satu dari manfaat mengikuti organisasi dan kepanitiaan. Selain itu juga, kita dituntut untuk berpikir kritis, melatih self-esteem, melatih interpersonal skill, dan masih banyak hal lainnya. Yang keempat, dengan mengikuti organisasi dan kepanitiaan, ini akan membuka peluang baru bagi kita sebagai mahasiswa. Karena dengan semakin banyak relasi yang kita dapatkan, itu akan membuka peluang bagi anak informatika untuk mendapatkan job, project, dan lain sebagainya.